Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapian News, masih membahas kasus Subang. Hari ini gue membahas tentang kesesuaian Danu ya, mengenai TKP ya teman-teman. Jadi Bang, ini bahas kesesuaian Danu Bang, apakah Danu tidak ada kesesuaiannya juga kan gitu. Oke, di sini sebelum gue bahas kesesuaian tentang Danu di TKP tersebut, gue sedikit membahas ketidaksesuaian ya. Setahu gue kemarin Kombes Pol Surawan sudah menjelaskan ya waktu saat di Tribun News mengenai ketidaksesuaian Danu itu cuman satu hal ya teman-teman, dia lupa ya tentang Ibu Tuti dihabisi di mana gitu. Pernyataan awal kan Ibu Tuti dihabisi di kamarnya gitu. Ternyata setelah di cross check berdasarkan DNA yang ada yang sudah diperiksa oleh kepolisian, ternyata memang lebih banyak darah Bu Tuti itu kan ada di ruang tamu, dan ternyata diralat oleh Danu memang di situ ternyata memang Bu Tuti dihabisi di ruang tamu gitu teman-teman. Dan hanya itu saja suatu hal yang ketidaksesuaian Danu di awal pra rekonstruksi kayak gitu. Kemudian kesesuaiannya gimana Bang gitu, yang mau kita bahas gitu ya. Kesesuaiannya yaitu mengenai darah Bu Tuti ya. Darah Bu Tuti terbukti ada di belakang waktu dia diseret itu kan ada ya, itu memang terbukti Bu Tuti diseret di situ. Itu yang pertama. Kedua itu di sini ada ditemukannya ya kalung Bu Tuti ya. Di situ kalung Bu Tuti dan bukan kalung Amel ya. Di situ di belakang, dan itu juga terbukti bahwasanya memang Bu Tuti diseret dari belakang gitu. Kemudian apa buktinya Bang? Untuk Amel, kan Amel diseret dari depan gitu ya. Dari depan harusnya kan ada pembuktiannya gitu. Pembuktiannya apa gitu, kesesuaiannya. Untuk kesesuaiannya itu tidak adanya DNA atau darah Amel di belakang. Kalau misalkan Ibu Tuti dan Amel diseret dari belakang gitu kan ya, atau dibawa dari belakang, tentunya di situ ada yang namanya ceceran darah atau jejak lah minimal dari DNA Amel atau darah Amel di situ. Itu di situ membuktikan bahwasanya memang Amel itu dibawa itu dari depan rumah, karena memang tidak ada darahnya di belakang gitu. Dan itulah kesesuaian Danu yang membuat Kombes Pol Surawan itu makin percaya gitu ya. Dan mungkin tidak hanya itu aja, itu hanya di sini hanya salah satu yang terungkap gitu kan ya di olah TKP. Gue lihat Kombes Pol Surawan itu dari awal itu yakin dengan Danu dari awal itu. Pada saat Danu itu dibawa ke TKP, pada saat dia sudah menyerahkan diri ya, sudah menyerahkan diri, dibawa ke TKP, kemudian diantar ke keluarganya dulu agar mendapatkan support dari keluarganya supaya dia bisa psikisnya bisa membaik. Itu kata Kombes Pol Surawan ya. Kombes Pol Surawan juga berusaha untuk membuat psikis Danu itu bisa lebih baik dan semoga tidak tertekan gitu. Jadi diajak ngobrol terus oleh Pak Kombes Pol Surawan langsung bertanya pada saat di malam jam ya sekitar setengah 12-12an itu dengan jumlah kepolisian yang tentunya tidak terlalu banyak dan hanya diem-diem gitu ya. Namun tetap terendus oleh media gitu ya ternyata. Pada saat itu ditanya oleh Kombes Pol Surawan, Danu coba ceritakan sedikit itu mengenai kronologinya. Kita kan udah di sini nih. Kenapa dibawanya malam juga nih ya? Kenapa dibawanya malam? Karena memang di situ agar Danu bisa flashback merasakan yang sebelumnya terjadi, dan di situ dinyatakan bahwa dia sempat bengong di situ ya, karena kayak ngerasain apa yang kemarin sudah terjadi gitu, ekspresi dia gitu ya. Kemudian ditanya oleh Kombes Pol Surawan, gimana Danu, ceritakan sedikit reka adegannya gitu kan. Apa yang Danu lakuin salah satunya gitu kan. Salah satunya itu Pak, saya membersihkan yang namanya darah gitu kan ya, membersihkan darah. Dengan apa Danu gitu kan. Terus dibilang sama Kombes Pol Surawan, dengan ember Pak, ember warna biru. Oh, ember warna biru ini yang di sebelah saya ya, kata Kombes Pol Surawan. Iya Pak, yang itu embernya gitu kan. Itu langsung dibawa ya embernya sebagai barang bukti gitu. Sebagai barang bukti dibawa oleh Kombes Pol Surawan, dan disitulah mulai kepercayaan dari Kombes Pol Surawan bahwasanya Danu ini kan tidak melihat barang-barang tapi langsung menyebutkan, dan
kebetulan barang tersebut ada di samping Kombes Pol Surawan dia gitu, dan itu membuat dia awal mulai percaya sama Danu gitu ya, titik awal aja gitu, walaupun Kombes Pol Surawan juga sudah menyatakan bahwasanya dia tidak mudah percaya sama Danu, makanya dites terus, diajak ngobrol terus gitu kan di Polda gitu, diajak ngopi supaya dia psikisnya bagus lagi dan mau jujur sejujur-jujurnya. Karena gue yakin banget ya, selain teman-teman semua yang belum yakin Danu 100% jujur, tentunya Kombes Pol Surawan juga belum yakin gitu Danu sudah sejujur 100%. Makanya Kombes Pol Surawan juga menyatakan bahwasanya Danu ini jujurnya ini bertahap gitu, tidak langsung jujur semua, maksudnya mengungkap semua, tapi perlahan-perlahan gitu, memang diakui seperti itu kayak gitu. Apalagi bang gitu kan ya, kesesuaian Danu. Untuk kesesuaian Danu itu memang di situ aja yang gue pengen bahas. Mungkin teman-teman lebih mengetahui tentang Danu ini kesesuaiannya apa aja kan kayak gitu. Dan di sini mungkin agak sedikit keanehan ya mengenai perhiasan, mengenai kalung dari Bu Tuti kan itu ditemukan, tapi bagaimana dengan perhiasan Amel? Nah ini ada keanehannya, kenapa perhiasan Amel berada di Ibu Mimin kayak gitu, dan Ibu Mimin mengembalikan lagi ke Yoris kan kayak gitu. Yang gue tahu ya di media yang Bu Mimin bicarakan mengenai perhiasan Amel yang ada di dirinya gitu kan ya, bahwasanya beliau berkata perhiasan Amel ia dapatkan dari Pak Mulyana. Nah di sini gue lebih aneh lagi nih, bagaimana bisa perhiasan tersebut ada di Pak Mulyana? Apakah pada saat Pak Mulyana masuk itu mengambil yang namanya barang bukti tersebut, atau seperti apa gitu kan? Otomatis kan di sini ada orang yang mengambil perhiasan Amel, entah itu Pak Yosep, entah itu orang lain, terus diserahkan ke Ibu Mimin, dan Ibu Mimin tentunya di situ ada ketakutan mungkin ya memegang perhiasan Amel kan, ya tentunya aneh gitu ya, tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Terus dia kan hubungannya tidak baik ya kepada Amel, kepada Ibu Tuti tentunya. Kok bisa-bisanya memegang perhiasan tersebut? Itu kan suatu keanehan, dan pada saat diserahkan ke Yoris juga takut tentunya, karena itu kan barang bukti gitu. Dan itu akhirnya kan mungkin diserahin ke Polda gitu ya. Ada kunci juga. Ada keanehan juga dari Yoris juga ngerasa aneh gitu ya. Kok bisa nanti perhiasannya dia jadi dia yang nerima, kok bisa kunci pintu dia yang dikasih, kenapa nggak langsung diserahin ke kepolisian? Jadi kan dia takut ada sidik jari dia kan kayak gitu. Di situ Yoris mulai curiganya sebenarnya sama orang tuanya kan kayak gitu. Jadi ya di sini ada kesesuaian Danu. Gue sedikit juga membicarain tentang keanehannya tentang perhiasan Amel kok tiba-tiba ada di Ibu Mimin, dan juga kepercayaan Kombes Pol Surawan ya kepada Danu, karena memang di sini tentunya kesesuaian dengan TKP kayak gitu teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman lebih mengetahui daripada gua, dan teman-teman silakan berkomentar ya teman-teman. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.